Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Novi. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini kita masih akan membahas tentang teks prosedur, yaitu menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. KD 3.5 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dengan indikator yang pertama, menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. Yang kedua, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat atau paragraf pada teks prosedur. Ketiga, menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata atau kalimat atau ejaan dan tanda baca. Materi ini mengacu pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013. Baiklah anak-anak, langsung saja kita akan membahas struktur teks prosedur. Masih ingatkah struktur teks prosedur itu apa? Apakah kalian sudah membaca di dalam buku paket Bahasa Indonesia kurikulum 2013? Jika belum, kita bahas sekarang ya. Struktur merupakan bagian-bagian yang terdapat dalam teks prosedur. Struktur teks prosedur ada dua. Yang pertama, struktur teks prosedur cara membuat, dan yang kedua, struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Struktur teks prosedur cara membuat umumnya digunakan untuk menunjukkan cara membuat sesuatu, baik makanan maupun barang. Yang pertama, tujuan. Berisi narasi tentang manfaat atau hal yang bisa dipetik dari pembuatan tersebut. Contohnya, ketika kalian membuat nasi goreng. Kira-kira apa ya yang menjadi tujuan membuat nasi goreng? Struktur yang kedua, bahan dan alat. Berisi daftar bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Selanjutnya, langkah-langkah. Berisi urutan langkah atau tahapan secara rinci. Yang terakhir, penutup. Biasanya berisi narasi tentang keuntungan dan ucapan selamat. Mari kita simak contoh teks prosedur cara membuat. Cara membuat mie instan nyemek. Menu olahan mie instan sangatlah beragam. Selain hanya dimasak sederhana dengan bumbu-bumbu yang ada, mie instan nyemek bisa menjadi pilihan Anda untuk memanjakan lidah. Mie instan nyemek dimasak dengan pernak-pernik seperti telur, sawi, kecap, saus, bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai. Selera makan Anda akan semakin bertambah setelah mencicipi. Ini adalah alat dan bahan untuk kalian membuat mie instan nyemek. Langkah membuat mie instan nyemek.
Mencoba. Struktur teks prosedur cara melakukan pekerjaan menunjukkan bagaimana cara melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dengan baik dan benar. Yang pertama, tujuan. Berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan berisi kata-kata motivasi. Yang kedua, langkah-langkah. Berisi urutan yang sistematis. Dan yang terakhir, penutup. Bersifat pilihan dan berisi kata-kata motivasi. Karena sifatnya pilihan, penutup tidak wajib dicantumkan. Contoh teks prosedur melakukan pekerjaan. Cara mencuci piring dan sendok. Pertama-tama, siapkan sabun cuci piringnya. Kemudian, siapkan piring kotor dan sendoknya kalau ada. Sebelum kalian menuangkan sabunnya, jangan lupa basahin dulu piring dan sendoknya agar kotoran-kotoran dari sisa makanan dapat terangkat. Setelah itu, tuangkan sabun cuci piringnya di busa atau spons. Kemudian basahi sedikit dengan air dan diremas agar busanya melimpah. Setelah itu, gosokkan spons tersebut di piring yang kotor tadi searah jarum jam sampai kotorannya terangkat dan lepas. Setelah itu, jangan lupa cuci juga sendoknya dengan cara yang sama. Gosokkan di bagian permukaan ujung sendok sehingga sisa makanan dan kotoran dapat terlepas. Dan juga jangan lupa gosokkan di bagian gagang sendok dan bagian belakang sendok agar kotoran dan sisa makanan tidak menempel. Setelah itu, taruh piring di tempat piring atau di rak piring agar air yang sisa cucian tadi bisa turun ke bawah sebelum dipindahkan di meja makan. Selain mencegah alergi, mencuci piring juga bisa melindungi diri dari berbagai penyakit harian. Selamat mencuci piring dan sendok. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah merupakan
Kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur. Contohnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas, biasanya menggunakan imbuhan ter dan di. Contohnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. 3. Penggunaan kriteria atau batasan. Kalimat yang rinci dan jelas batasannya agar orang bisa melakukan seperti apa yang diminta. Contohnya, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Yang keempat, penggunaan kata keterangan atau disebut juga adverbia. Kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja dan adjektiva, kata sifat. Kata keterangan ada 5. Yang pertama, keterangan cara. Adverbia ini menambahkan keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, kata dengan dan kata secara. Contoh kalimatnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Yang kedua, keterangan alat. Menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa, biasanya menggunakan kata dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Contoh kalimatnya, lukis kain dengan menggunakan canting. 3. Keterangan tujuan. Menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Misalnya menggunakan kata untuk, supaya, dan agar. Contoh kalimatnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. 4. Keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contohnya, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Ulangi gerakan selama 3 kali. 5. Keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa. Biasanya menggunakan kata jika. Contohnya, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Yang terakhir, keterangan akibat. Menambahkan keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Biasanya menggunakan kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi, dan lain-lain. Contohnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Baiklah, sekarang kita membahas penggunaan kata saran atau larangan. Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Biasanya menggunakan kata sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, sebaiknya keju dimasukkan sebelum kue menjadi dingin. Jangan memasukkan minyak terlalu banyak. 6. Kata penghubung. Kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat. Misalnya, menggunakan kata kemudian, selanjutnya, setelah, lalu, sebelum, dan lain-lain. Contohnya, masukkan santan setelah daging empuk. 7. Kata pelesapan. Penghilangan bagian unsur subjek, predikat, objek, atau keterangan pada kalimat secara sengaja agar kalimat lebih efektif. Contohnya, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit, aduk terus hingga mengental dan berwarna coklat. Ingat anak-anak, kalimat yang di dalam kurung dilesapkan, maka tidak disebutkan, gitu ya. 8. Kata acuan. Semua kata yang dipakai untuk mengacu kata yang sudah dijelaskan sebelumnya. Misalnya menggunakan kata ini, itu, nya,
dan lain-lain. Contohnya, tutup adonan donat. Adonan itu dibiarkan 30 menit. 9 atau yang terakhir, penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Sedangkan akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Itulah tadi pembahasan mengenai struktur dan penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Nantikan video keempat, materi keempat. Sampai jumpa. Jangan lupa ya, tugas pertama ada yang belum mengerjakan. Segera kerjakan tugas, link masih saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.